Arba, Akademi Ruang Belajar Al-Jauzi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, jadi Rasulullah SAW itu mengajarkan kita untuk membaca rangkaian kalimat tadi sebelum kita mulai kajian atau mulai belajar, ya. Jadi kita minta pertolongan kepada Allah dari kejelekan dan keburukan amal-amal kita, ya, agar selama melaksanakan proses belajar ini kita dihindarkan dari amal-amal buruk kita, ya, agar kita fokus, ya. Dan barang siapa yang Allah berikan petunjuk, ya, maka manusia-manusia yang lain tidak akan dapat menyesatkannya, karena petunjuk, ya, ilmu, hikmah, faidah-faidah itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi artinya apa? Kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai belajar. Robbi zidni ilman, ya. Kalau tambahkanlah aku ilmu. Jadi hanya Allah yang membuka nanti pikiran kita, membuka hati kita, sehingga ilmu itu masuk dengan baik, ya. Kemudian bukan hanya masuk dan keluar lagi, ya, tapi masuk dan menetap di hati kita, ya, sehingga bisa bermanfaat buat kita dan juga buat teman-teman yang lainnya. Baik, pertemuan ke-8, ya, kita akan membahas tentang yang sebelum-sebelumnya nggak saya ulang, ya. Jadi untuk mengulang pertemuan sebelumnya yang di atas itu udah sekian kali, ya. Ada di buku ini semua bahannya, terus ada videonya, tinggal scan, gitu, ya. Sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu 10 pilar pendidikan anak. Nah, 10 pilar pendidikan anak, ya. Baik. Jadi apa namanya? Para ulama itu menaruh perhatian penting pada pendidikan anak, ya. Karena banyak permasalahan, ya, di keluarga, ya, permasalahan masyarakat itu berasal dari kurangnya ilmu pada orang tua, ya. Artinya anak tumbuh besar, kemudian kan dia menjadi orang tua, ya. Ketika dia menjadi orang tua, ilmunya masih sedikit, ya, kurang belajar, ya, itu berpotensi menghasilkan banyak masalah. Nah, gitulah kira-kira, ya. Ayah yang kurang membimbing keluarganya, nah itu kan karena pada masa sebelum menikahnya, pada masa anak menuju pemudanya itu kurang belajar, ya. Ketika dia menjadi ibu, ilmu agamanya masih sedikit, ya. Padahal ibu paling banyak berinteraksi dengan anak, jadi bingung mengajarkan anak ilmu agama, ya, karena ibunya sendiri masih sedikit ilmunya. Oleh karena itu para ulama menaruh perhatian penting pada masalah pendidikan anak ini, ya. Jadi yang kita bahas hari ini dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, ya, 10 pilar pendidikan anak. Kenapa tulisan ini perlu ada? Karena pentingnya setiap orang tua punya ilmu dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya, ya. Dan kabar baiknya tidak ada kata terlambat. Jadi, baru belajar sekarang nggak jadi masalah, ya. Udah umur sekian nggak jadi masalah. Insya Allah ilmu agama belajar pada usia berapapun akan ada manfaatnya bagi kita, ya. Karena kegiatan belajarnya sendiri insya Allah sudah dinilai ibadah, ya. Jadi kita berada di sini sama-sama belajar, mendalami Quran, mendalami Sunnah, itu insya Allah juga sudah terhitung sebagai ibadah, ya. Apalagi kemudian kita mampu menerapkannya, mempelajarinya kembali, menuliskannya. Nah, menuliskan itu penting, ya. Jadi kenapa ada soal-soal dan jawabannya ditulis? Karena ilmu diikat dengan tulisan, ya. Ilmu diikat dengan tulisan. Jadi kalau kita nulis, sebenarnya kita sedang mengikat ilmu, ya, mengikat pemahaman kita. Jadi bukan hanya mendengarkan. Kalau mendengarkan saja mudah lupa, tapi kalau kita nulis kembali, ya,
didengarkan kembali, diingat kembali, ditulis kembali. Nah, itu mengikat ilmu supaya tidak mudah lupa, kan gitu ya. Baik. Jadi salah satu kewajiban yang paling besar dan amanah yang paling agung yang wajib diperhatikan oleh seorang hamba dalam kehidupan ini adalah dari orang tua kepada anak-anaknya, yaitu membina, mendidik, menasihati dan mengarahkan mereka. Nah, gitu ya. Jadi ini salah satu kewajiban yang paling agung, ya. Ada kewajiban anak kepada orang tuanya dan ada kewajiban orang tua kepada anaknya, yang ini diatur dengan indah di dalam Al-Quran. Kira-kira begitu ya. Jadi Al-Quran benar-benar memberikan pendidikan atau memberikan arahan, memberikan petunjuk yang baik kepada kita, ya. Baik kita sebagai anak untuk tumbuh kembang dewasa sampai kita sudah menjadi orang tua dan punya anak, gitu kira-kira. Ya. Baik, jadi Al-Quran mengatur dengan detail tahap-tahap perkembangan manusia, ya. Yang ini kemudian dituliskan oleh ulama besar Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwa secara umum pertumbuhan manusia itu dibagi menjadi 4, ya. Agar apa nih kita belajar ini? Agar anak-anak kita nanti mampu, ya, mampu menjalani rangkaian kehidupan yang seperti petunjuk yang diberikan oleh Islam. Yang pertama, nah ini. Yang pertama al-aulad, ya. Nah, ya, aulad, ya. Oh, kursi. Taruh kursi. Naik ke atas di sana Pak, ke ini, lantaran kursinya. Enggak, di sini aja. Di sini taruh kursi. Nah, jadi ini nyender. Aulad, nah ya, ini 0 sampai 15, ya. Nah, ya, jadi masa kanak-kanak, masa terpenting pendidikan, ya. Artinya kalau kita di posyandu itu kan ibu-ibunya punya balita. Nah, sip ya. Nah, jadi kenapa sampai 15? Karena pada pertemuan kemarin kita sudah bahas 15 ini sudah mulai akil balik, ya. Kita sudah kemarin belajar ciri-cirinya atau tanda-tandanya. Jadi ini periode sangat penting untuk membekali, untuk melakukan 3 agenda besar dari parenting atau pengasuhan. Jadi masih ingat 3 agenda besar parenting atau pengasuhan? Ketiga ini. Barangkali ada di catatannya. Oke, ya. Yang pertama, ya, membantu anak mencapai good life. Nah, ya, good life. Karena dia setelah dewasa harus mampu membangun hidupnya, ya, harus mampu membangun hidupnya sendiri. Dalam hal ini bahkan setelah 15 tahun, ya. Rasulullah SAW menikahkan sahabat-sahabatnya itu setelah 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, ya. Itu sudah dianjurkan untuk menikah, ya, artinya segera menikah, ya. Karena sudah lewat masa anak-anaknya, sudah akil balik dan sudah mengemban amanah syariat, ya. Jadi mengembangkan good life adalah mengembangkan seluruh 8 fitrahnya, ya. Mengembangkan seluruh 8 fitrahnya, ya. Nanti kalau lupa-lupa di buku ada. Sementara buku belum ada lagi, boleh difotokopi dulu untuk ini, ya. Kalau pengen baca-baca di rumah, silakan fotokopi aja dulu. Jadi
suka apa namanya, yang lebih nyaman baca di HP gitu ya, buku ini sudah bisa dibeli di Gramedia online, nggak sampai 50.000 harganya ya. Nanti munculnya bukunya di HP ya, di Gramedia online bisa. Oke ya, baik. Minta ke anak-anak kita tolong bantuin gitu ya. Download dulu tapi aplikasi Gramedianya. Nah, jadi yang pertama ya, 0 sampai 15 tahun ya. Artinya proses pelatihan kita ini adalah agar kita bisa saling mengingatkan pada orang tua lainnya, agar mereka fokus 0 sampai 15 tahun ya, membangun atau mendidik anak agar anak nanti berkembang seluruh fitrah-fitrahnya. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita bahas lebih detail tentang fitrah-fitrah ini gitu ya. Oke. Yang kedua apa? Nah, membersamai saat akil baliknya ya. Ini aja sekarang banyak mahasiswa yang jam sholat nggak langsung sholat atau bahkan nggak sholat kan begitu ya, padahal sudah akil balik. Nah ini yang sangat penting ya, karena kalau anak belum menyadari dia udah 15 tahun ke atas, belum menyadari bahwa dirinya sudah akil balik, belum menyadari bahwa akil balik adalah sudah taklif ya, sudah harus menyandang amanah syariat, ini sangat berbahaya ya. Kalau anak akil balik belum tahu mana yang halal mana yang haram, nah ini juga bisa berbahaya nantinya, dia bisa menabrak ya yang seharusnya tidak ditabrak. Jadi artinya persiapan kepada anak-anak ini ya, 15 tahun ke atas dia sudah semakin paham, oh ini boleh, ini nggak boleh, ini hak, ini batil, ini halal, ini haram dan lain-lain. Selanjutnya ada menjaga atau membangun benteng. Nah ya, karena keluarganya adalah benteng dari godaan setan. Setan tidak berhenti terus menggoda ya. Nah ini ya, jadi ini aja bisa tersampaikan kepada kader-kader yang lain, itu sudah alhamdulillah ya, sudah luar biasa. Artinya para ibu-ibu ke posyandu pulang dapat ilmu sedikit-sedikit kan gitu ya, bahwa 0 sampai 15 tahun masa penting untuk membantu anak mengembangkan good life-nya ya, mengembangkan good life-nya sehingga 8 fitrahnya tumbuh kembang sempurna. Fitrah keimanannya berkembang, fitrah belajarnya berkembang, anak semangat belajar ya. Fitrah berpikir dan bernalarnya berkembang ya. Jasmaninya berkembang ya. Kalau ada posyandu itu tentu sangat membantu fitrah jasmaninya ya. Karena kan belajar tentang gizi ya, kesehatan dan segala macam ya, vitamin dan bla bla bla, itu akan sangat membantu mengembangkan fitrah jasmaninya ya. Sehingga ini nih. Nah setelah ini adalah masa paling penting ya dalam kehidupan, yaitu masa syabab. Ya, pemuda 15 sampai 40 tahun. Nah, siapa yang masih pemuda? Ini 15 sampai 40 tahun ya. Ini masa seseorang harus sudah punya misi hidupnya masing-masing. Saya akan bergerak kemana ya, mengejar apa, saya akan bermanfaat bagi masyarakat di bidang apa dan lain-lain. Ini masa syabab. Jadi kalau masa al-auladnya terjalani dengan baik, maka insya Allah masa syababnya dia akan punya bekal ya, akan punya bekal yang baik. Bukan berarti parenting selesai ya, kita masih terus parenting kan, tapi sudah berbeda. Kalau ini masa belum akil balik, ini mah parentingnya dia sudah akil balik. Ini mendorong dia untuk rajin sholat ya. Di sini memastikan dia jangan sampai meninggalkan satu pun ada sholat wajib yang tertinggal. Terus sampai kita meninggal, perintahnya adalah perintah sholat ya. Mendirikan sholat jangan sampai ketinggalan. Hari ini kita melihat masih banyak sekali yang ketinggalan sholatnya ya. Jadi boro-boro sholat di masjid, di rumah pun belum rutin sehari 5 kali kan gitu ya. Ini PR kita bersama sebagai anggota masyarakat ya, sebagai juga bagian dari umat Islam, saling mengingatkan. Maka 0 sampai 15 tahunnya ini
masa-masa paling penting ya untuk kemudian membangun seluruh fitrahnya. Arba, Akademi Ruang Belajar Al-Jauzi, menemani perjalananmu membangun hidup bermakna.